Baik, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, kita bisa melihat pernyataan Mbak Novi ya, Mbak Novi Bule. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Set deh 100 hari kerja pemerintahannya Pak Prabowo. Kita rakyat Indonesia dipertontonkan oleh dagelan-dagelan konyol yang dimainkan oleh para pembantu presiden. Ya, contohnya ketika Pilkada Jakarta ada yang dengan jumawa nantangin banteng, ada yang menghina bakul es, RI 36 dengan patwal arogannya, terus pakai nggak ngaku lagi kalau dia ada di dalam mobil. Si Botak, nah gue hampir lupa, si Botak yang membuat video marah-marah kepada anak SD yang menjawab pertanyaan terkait makan bergizi gratis. Ternyata sekarang ada lagi seorang menteri di demo oleh anak buahnya sendiri karena arogan dan temperamentalnya. Waduh Pak Prabowo, kok hal-hal seperti ini bisa terjadi ya? Ini benar-benar memalukan banget loh Pak Prabowo. Tapi gue sih maklumin, karena mereka yang buat masalah ini adalah hasil ternaknya Mulyono. Ya seperti yang pernah gue bilang lah, kalau ternak Mulyono ini kan otaknya pada ketinggalan di gorong-gorong. Ya jadi kelakuan mereka ya pada seperti itu. Wajar banget deh untuk ternak-ternak Mulyono, cari ya otaknya di gorong-gorong. Jadi gini ya, kemarin itu Kemendikbudristek di demo oleh anak buahnya sendiri buntut adanya pemecatan secara semena-mena kepada salah satu anak buah atau karyawannya. Lalu menteri tersebut mencoba mengklarifikasi dengan alasan sedang mengadakan restrukturisasi terhadap staf-stafnya. Apapun alasan Anda, Pak Menteri, apalagi Anda ini kan Menteri Pendidikan, harusnya menjunjung tinggi adab dan moralitas. Sementara sikap semena-mena yang Anda lakukan mentang-mentang Anda memiliki kekuasaan dan jabatan menunjukkan betapa arogansinya Anda dan betapa tidak bermoralnya Anda dengan apa yang sudah Anda lakukan terhadap karyawan tersebut. Itulah dia pernyataan Miris ya? dari Mbak Novi Bule. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkannya. Seperti apa nih tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Presiden Prabowo Subianto itu mengungkap capaian program makan bergizi gratis yang telah berjalan sejak 6 Januari lalu. Prabowo menargetkan pada akhir 2025 semua anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi. Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato pengantar pada sidang Kabinet Paripurna itu di kantor Presiden Rabu 22 Januari 2025, di mana Prabowo mulanya membeberkan soal capaian awal program ini di bulan ini. Program makan bergizi kita berjalan. Alhamdulillah kita telah meluncurkan tanggal 6 Januari lalu. Sampai sekarang berhasil melayani 650.000 anak-anak kita di 31 provinsi, kata Pak Prabowo. Nah, lalu saudara-saudara, Prabowo juga menyebut kelancaran program ini tak terlepas dari kerja keras semua pihak ya. Dan dia menyebut peran para menteri hingga TNI dan juga Polri. Ini berkat kerja keras banyak pihak, Kepala Badan Gizi, jajarannya, Mendagri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Bappenas, Menteri Desa, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, para kepala sekolah, para gubernur, bupati, tentunya Menteri Keuangan, tegas Pak Prabowo. Dan lebih lanjut lagi, di mana Pak Prabowo menargetkan ada 3 juta anak yang mendapatkan makanan bergizi hingga bulan April. Kemudian sampai bulan Agustus ditargetkan mencapai 6 juta anak. Dan untuk Januari sampai April 2025, program ini sasarannya adalah 3 juta anak, saudara-saudara. Di mana
bulan April sampai Agustus 2025 akan menuju 6 juta anak. Ya, semoga berjalan dengan lancar ya. Kita bantu dengan doa dan kerjasama untuk para pihak yang berkaitan atau yang bersangkutan. Kemudian Prabowo berharap di bulan September sudah ada 15 juta anak yang mendapatkan makanan bergizi. Dengan demikian, dia menargetkan pada akhir 2025 seluruh anak Indonesia bisa mendapatkan makanan bergizi. September kita harapkan 15 juta anak, dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi. Iya, tegas Pak Prabowo lagi ya, saudara-saudara. Dan juga di sini dikatakan jelang 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dan The Institute for Development of Economic and Finance memberikan beberapa catatan penting terhadap kebijakan-kebijakan strategis yang sudah dijalankan beliau ya, Pak Prabowo dan juga Gibran. Direktur Program Indef yang bernama Esa Makifura menilai pada 100 hari pertama pemerintahan Prabowo masih kurang ngegas untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Ia menilai satu kementerian khusus yang sudah disiapkan oleh Prabowo untuk UMKM masih terlalu sibuk dengan struktur yang ada di dalamnya. Kementerian masih sibuk dengan struktur yang ada di dalamnya, padahal program-program UMKM tidak bisa menunggu. Pemerintah harus jalan cepat sementara pemecah kementerian masih jadi fokus. Jadi belum melihat realisasi program yang diangkat padahal banyak yang bisa dilakukan. Kata Esa dalam konferensi pers Rabu 22 Januari 2025. Esa pun mengatakan saat ini program hapus tagih kredit sebanyak 1,09 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Bank BUMN yang dicanangkan pada November 2024 juga masih belum berjalan dengan maksimal. Di mana Esa juga mengatakan sampai saat ini pun kita lihat ingin menyasar 1 juta UMKM. Dengan diterbitkannya PP ini pada November 2024 harusnya sudah bisa berjalan ini satu peraturan. Iya, baik saudara-saudara, sampai situ dulu pembahasan kita, pertemuan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Mbak Novi Bule. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana catatan kritis Indef soal 100 hari kinerja Pak Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dan kita juga sudah membahas di mana tentang Prabowo targetkan akhir 2025 semua anak Republik Indonesia dapat makanan bergizi. Sudah pasti gratis ya. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.